kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam KD 2 menelaah teks keguritan. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik, kita masih di KD 2, yaitu menelaah teks keguritan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang bagaimana kita membuat parafrase. Di KD 2 ini menelaah teks keguritan. Pada KD 32 hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang bagaimana kita membaca keguritan. Tentu yang kita baca yang kemarin telah dibuat parafrase, sehingga kita bisa mendalami apa yang dimaui oleh sang penulis, bahwa di akhir pembelajaran itu ada 4 takihan. Yang pertama yaitu naskah keguritan, nanti ditemukan bersamaan dengan para frasenya, yaitu keguritan dari orang lain. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini nanti tagihannya ada presentasi membaca indah keguritan dalam bentuk video. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu keguritan. Sekarang sampai pada membaca keguritan. Jadi kita nanti mengambil dari salah satu antologi atau bulan keguritan. Baik anak-anakku yang kami sayangi, kami banggakan, di dalam kita membaca keguritan itu tentunya kita harus paham seperti apa keguritannya. Apa namanya keguritan? Ada yang seperti gambar ini ya. Ini sedih atau senang ya. Ini sedih atau senang. Kita sudah bisa memprediksi ini kondisinya seperti apa. Kemudian gambar ini juga mewakili perasaan. Ini kira-kira senang atau sedih. Kemudian ini kita kan kemarin memperingati 17 Agustus ya. Ini semangat. Ada yang biasa-biasa seperti ini ya. Ada lagi yang semangat, seperti ini. Jadi puisi itu mewakili tentang imajinasi ya, perasaan dari seorang penulis. Karena itu kita membaca keguritan juga mewakili dari apa yang dimaui oleh penulis ya, dengan tentunya irama yang indah ya. Ada 5 hal di dalam kita membaca keguritan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah vokal. Vokal yang dimasukkan di sini adalah suara dasar. Kalau orang suaranya bagus, tentunya kalau membaca puisi bagus. Dan vokal ini bisa diolah, bisa dipelajari, ya, namanya olah vokal. Jadi barangkali suatu saat kita bisa bersama-sama kembali, kita bisa berlatih tentang vokal. Juga pakecapan, kalau di dalam bahasa Jawa namanya pedal. Ya. Bagaimana orang membedakan
do dengan do, ya, itu to dengan to. Bagaimana pula kejelasan dari vokal itu sendiri, ya. Jadi ini olah suara. Yang kedua, mewakili apa yang tadi disampaikan, yaitu interpretasi, menafsirkan sebuah keguritan atau puisi, ya, yang dimaksud oleh penulisnya. Dia ada yang sedih, ada yang senang, sampai sesuai ada yang ketun, gelo, suciwo, yang lain lagi. Jadi kita menafsirkan sebuah puisi sesuai apa yang dikehendaki oleh penulis, yang kita jiwai, namanya interpretasi. Demikian. Berikutnya adalah wiromo atau lagu. Intonasinya, kemudian irama, mendat mentul dalam bahasa Jawa itu, mendat mentul. Kemudian ada lagi wirogo, ekspresi, ya, baik gerak dari wajah maupun anggota tubuh. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah teknik. Teknik diantaranya ada injaman. Nah, di sini membedakan penafsiran biasanya. Membedakan penafsiran. Contoh di dalam bahasa Indonesia ada puisi karangan atau karya Khairil Anwar. Apabila kita tidak bisa memahami bagaimana memenggal kata, maka maknanya juga berbeda. Ya. Yang tidak kalah penting adalah pengaturan nafas. Nah, nafas itu kan ada nafas dada, ada nafas perut. Kalau kita nyanyi atau puisi itu pakai nafas perut, kalau pakai nafas dada tidak pakai engah-engah, ya. Jadi kita mengatur nafas di perut. Nah, di dalam membaca puisi itu ada yang hafalan, ya. Mungkin dalam sebuah puisi ada yang hafal, ada yang hafal. Namun bukan itu yang dimaksudkan. Membaca teks puisi itu kan di situ ada naskah atau teks, dan di situ pula juga ada lagu dan ekspresi. Maka ketiganya harus dipadukan. Bahkan kita mendalami di dalam sebuah puisi dengan interpretasi yang diwujudkan dalam bentuk vokal-vokal atau ucapan dari kata-kata tersebut. Ada pula yang ekstemporer. Dengan catatan-catatan kecil juga bisa. Ada yang dadakan. Di membaca puisi, di situ juga membuat puisi langsung dibaca. Ini bagi pembaca yang sudah berpengalaman, seperti kalau puisi Indonesia dari W.S. Hendra, seperti itu. Kalau puisi Jawa, ya namanya ini yang juga bagus. Kita sampailah pada membaca, dan ini ada beberapa antologi mungkin bisa dilihat. Ini sebuah puisi Tah Keteku, ya, karya Mahadono Wuryantara. Ini bagus. Ini menggambarkan sebuah puisi Jawa, semangat kemerdekaan, semangat perjuangan, ya, semangat membela tanah air. Kita ambilkan dari ini juga ada dulu, ya.
ya Sutopo WR. Ada lagi Gunung Langut Kepak Pangangen karya Endang Setiani ya. Ada Pamulangan ya yang kemarin kita bahas karya Putri Siawan. Ada Runi, nah ini ada ini Rumang Satu ya, ini karya Rwandi. Kemudian Ibu ini biasanya sudah dibawakan juga ya. Ya, untuk itu kita akan mendengar, melihat puisi yang dibawakan oleh teman, atau kita buka saja satu saja ya. Nanti kita lihat seperti apa. Sendang Tirto Panggesangan dening S. Witnyo Raharjo. Kinclong klimpah-klimpah kumricik ilining toyo. Pating seliri tawes wader pari dalasan anggang-anggang. Sedaya memuji mring Hyang Widi. Tanpa sih paduka Gusti, dados menapa awak mami? Widodari kayangan sami lelumban tumurun madyaning sendang. Jamas reresik tan emut ing wanci. Kamangsan Sitaro. Segering tirta sendang dadya panjanging yuswa. Saiba bong-bong kula nyumurupi sesami titahing Gusti Anjaki Lestari. Nanging kene yo kori kula kasumpet aspal beton ngantos duwa mergi kula. Kados pundi menika Gusti? Nyingkur kawula Gusti. Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula. Keparenga paring marga satemah boten namung kapuncang muspra. Kepara damel sengsara dumateng manungsa. Kula kapang dados sendang tirta panggesangan. Oke, jadi itu ya anak-anak. Coba contoh membaca beriritan. Baik, saya kira demikian. Nanti contoh-contoh beriritan bisa dicari di YouTube, atau mungkin nanti beberapa kita lampirkan di pengantar pembelajaran ini. Saya kira demikian. Kalau anak-anak nanti dibuat untuk membaca puisi dalam bentuk video, harapannya bisa menambah hasanah apresiasi kita terhadap beriritan atau puisi Jawa. Kemudian yang perlu kita sampaikan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.